Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berhadir di acara yang mulia ini untuk bersama-sama menyimak kajian Ramadan menjelang iftar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kajian kali ini dengan tema mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat terdiri dari dua kata, yaitu ikhlas dan niat. Ikhlas berakar dari kata khalasa yang berarti jernih, bersih, murni, dan suci dari campuran dan pencemaran. Nah, dalam konteks amal ibadah, ikhlas atau muklis, orang ikhlas atau muklis adalah orang yang beramal karena Allah semata, menghindari pujian dan perhatian makhluk, dan membersihkan amal dari setiap yang mencemarkan. Orang yang muklis ialah orang yang tidak peduli seandainya hilang seluruh penghormatan kepadanya di dalam hati manusia untuk kebaikan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kerja ikhlas adalah roh gerakan Muhammadiyah. Keharusan ikhlas dalam beramal karena perintah Allah ada dalam Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat ke-5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Karena kunafa'a yang berarti agama yang lurus, pada ayat di atas maksudnya adalah terjauhkan dari hal-hal yang syirik dan menuju kepada tauhid. Disinilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah agar amalan tersebut tidak disia-siakan dan tidak mendapat azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengajian-pengajiannya seringkali menyebutkan mafudah atau kata-kata bijak sebagai berikut. Manusia itu tidak semua mati, ya. Manusia itu tidak semua mati kecuali pada orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu dalam keadaan kebingungan kecuali mereka yang beramal, dan mereka yang beramal semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas. Sikap ikhlas, niat tulus kepada Allah menjadi syarat dan dasar semua amal ibadah. Amal yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan mendapat ridho dan balasan dari Allah, dan sekaligus mendapat baik dari diri dan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas atau pamer mengharap pujian orang lain, meski bisa berdampak bagi orang lain, tetapi akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan tidak memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang diterima Allah adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan keikhlasan, yaitu benar maksudnya sesuai dengan syariat, berdasarkan tuntunan dan mengandung kemaslahatan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan amal yang ikhlas adalah amal yang ditujukan kepada Allah semata. Tentu tidak mudah mencapai derajat keikhlasan yang sempurna dalam seluruh amal perbuatan, tetapi setiap orang harus melatih diri dan berusaha mencapai keikhlasan itu. Melatih diri dalam berbalutan keikhlasan merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam memperbaiki kehidupan manusia yang sebenarnya. Sifat ikhlas dapat mengikis sikap hipokrit atau kemunifikan yang seringkali menjadi sumber petaka dalam hidup berorganisasi dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu niat. Niat ini Arabnya niat, ya. Secara bahasa artinya adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya untuk Allah.
Nah, niat karena Allah artinya adalah karena ingin mencapai ketinggian moral dan hidup sehingga dekat dengan Allah. Misal, seseorang berpuasa karena dia ingin menjadi manusia yang dapat mengendalikan hawa nafsu, jujur, dan peduli pada yang lemah, serta senantiasa tingkat ingat kepada Allah. Nah, dari dua kata yaitu ikhlas dan niat itu, dapat kami simpulkan bahwa ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada pujian dari manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari permesa kajian Ramadan yang dirahmati Allah, inilah sedikit ilmu tentang mengikhlaskan niat yang bisa kami sampaikan. Semoga maknanya bisa menambah dan memperbaiki tingkat keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri kajian Ramadan menjelang iftar pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Sekian, terima kasih. Nasru minallah wa fatun qorib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.